Bersama saya kali ini sudah ada Aditya Satria. Halo semua. Adit ini adalah teman lama dari zaman kuliah, udah kenal. Terus kita pernah berusaha berbisnis bareng di Noesto, di Kiwi. Terus apa lagi ya? Kayaknya kita cukup lama ya, beberapa tahun kerja Moesto, bareng. Kiwi, awalnya sebelum itu kan ada proyek bareng apa ya? Proyek apa ya? Iya. Project-project pemerintah ya. Iya. Dan mensayangkan saham masyarakat. Jadi kita beda sama Jakarta, orang Bandung tuh listrik. Investasiin buat sekolah anak. golf itu something new gitu. Kayak kupu-kupu mungkin Ayahku tuh satpam gitu kan. Ini sebenarnya obrolan ini bermula mungkin awalannya gue pengen nanya ini, Dit. Kemarin kan kita mulai ngobrol ini gue ajakin podcast gara-gara lo lagi mau bikin podcast. Nanya-nanya terkait dengan teknis kan. Waduh. Apa tuh? Lo lagi bikin apa? Atau sudah? Oh iya. Sudah sedang. Udah ada beberapa episode. Ada apa? Dijelasin dong. Aduh, gue jadi malu. Enggak, itu sebenarnya untuk kalangan terbatas ya. Apaan? Nggak apa-apa. Tentang ini ya, tentang tadabbur Quran. Oh, menarik. Jadi itu berisi perenungan pribadi, misalnya tentang surat-surat. Gue mulai dari surat-surat pendek ya, juz 30 lah. Nah, jadi kan itu kan sebenarnya surat yang biasa kita hafal atau kita baca dalam sholat gitu. Tapi kadang-kadang nggak tahu ya kalau gue kayaknya proses setelah menghafal kan bagusnya kan merenung gitu ya, merenungi, mentadaburi kan. Nah ternyata kalau kita seriusin tuh, kita fokusin, itu tuh rasanya memang beda ya gitu. Ada insight baru yang dapat, ada perasaan yang muncul, kayaknya bisa lebih menyentuh gitu. Nah itu yang mau gue share sih sebenarnya. Gitu. Berarti tadabbur pribadi ya berarti ya. Lo nggak nge-reverse ke tafsir apa kayak gitu-gitu ya? Oh iya, kalau tafsir tuh nge-refer, bahkan gue tulis di description-nya. Karena kan kalau kita mau tadabbur kan kita mesti punya pemahaman yang benar dulu kan tentang maknanya kan. Nah, which is pemahaman itu didapat dari tafsir. Ya, secara kapasitas kan gue nggak mungkin mentafsirkan sendiri. Jadi gue pasti ambil referensi dari yang umum gitu. Nah, dari setelah baca tafsir, nah kira-kira direnungkan apa nih kira-kira kalau kita mau relate dengan kehidupan kita, terus kayak gitu-gitulah. Gitu. Ini gak nyangka sih. Tadinya gue pikir kaitannya dengan teknologi. Agak. Terus, bahkan gue di podcast itu gue nggak pakai nama gue pribadi ya, nggak pakai nama asli gue. Iya, anonim kan. Soalnya istri gue juga bikin kayak gitu, tapi lebih ke cara baca yang kayak gitu-gitu. Kalau istri gue kan lebih ke tahsin yang kayak gitu-gitu. Iya. Lebih ke Al-Quranannya lah, bukan kayak gitu. Dan gue juga ada podcast lain yang anonimus juga sih sebenarnya, yang profilnya agak berbeda gitu loh secara umum. Jadi biasa aja, tapi nggak apa-apa itu dalam rangka Ramadan doang atau pengen serius. Ya kan semua juga berharap dimulai dari Ramadan dan dikonsistenkan setelahnya. Iya. Paling rencananya begitu. Bagus. Sudah sampai surat apa nih di tadabburnya? Gue kemarin mulai. Gak apa. Gue mulai dari surat tengah-tengah sih, juz 30 tengah-tengah itu surat apa ya? Surat Al-Zalzalah ya. Berarti Al-Zalzalah, terus Al-Zalzalah apa sih? Al-Zalzalah, Idza Zulzilatil, enggak dong, Ad-Duha dulu dong. Antara Ad-Duha dengan Atin itu kan? Enggak. Kita ke belakang ya, bukan ke depan. Oh iya. Terus baru sampai dari situ.
Pokoknya dimulai dari azal-zalah, yang terakhir itu atakasur masalah. Oh, udah banyak juga ya. Baru sampai atakasur. Udah beberapa itu kan. Ada 4 kali ya. Terus apa yang lo bisa share terkait pemahaman lo atau pentadaburan? Ini mumpung bulan Ramadan kan. Belum ntar rilisnya juga nggak Ramadan kayaknya sih. Apa ada hal menarik nggak terkait aktivitas Iza Zulzilatil Ardu, terutama kan kaitannya sama kiamat nih. Iya, kiamat. Wah, apa ya? Lu pertanyaannya gue jadi podcast kayak ngisi podcast sebelah ya. Apa. Apakah lagi banyak bencana di dunia, di Indonesia nih terutama kemarin kan ada refleksi kekiniannya kah atau apa yang... Oh ya, kalau refleksi sih nggak masih kekinian ya, tapi refleksi tuh biasa jadi kayak sesuatu yang kita jalani tiap hari, cuman kita mungkin sesuatu yang itu nasihat yang sering kita terima juga, tapi kadang-kadang di proses kita merenung atau berkontemplasi itu apa ya, it hit us differently lah gitu ya, ke dalam hati gitu. Contohnya misalnya kayak ada momen di mana gue membaca yang masih Al-Ghazali nih ya, Al-Ghazali yang karena idza zuzilatil ardu a'udzubillahi minasyaitonir rajim idza zuzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaroha bi anna rabbaka awhalaha. Yang mulai dari sebelumnya itu ya, yauma idzin tuhadditsu akhbaroha. Jadi nanti bumi itu akan mengabarkan apa kabarnya ya, akhbaroha, menyampaikan kabarnya gitu. Bi anna rabbaka awhalaha gitu. Itu karena diizinkan ya, diwahyukan atau diizinkan oleh Tuhannya. Nah, itu kan oke, kita tahu bahwa nanti bumi akan bicara segala macam, tapi ada satu momen di mana itu nyentuh ke hatinya berbeda gitu, kayak ya nanti itu bumi itu akan melepaskan bebannya kan gitu ya, melepaskan bebannya. Sekolah kan beban artinya, terus dan beban itu berupa apa yang di dalam kandungannya, termasuk apa yang akan dia utarakan gitu. Jadi oh iya, ternyata kalau kita punya beban, ibaratnya ya kayak kita punya unek-unek atau kita punya dapetin sesuatu yang negatif gitu ya, terus kita muak dengan itu kan beban juga sebenarnya ya, ya kan, buat manusia pun secara psikologis gitu kan. Nah nanti bumi itu sudah tidak sabar sebenarnya untuk menumpahkan itu semua, karena dia melihat dan menjadi saksi kelakuan manusia selama dia ada kan, sejak zaman manusia diciptakan sampai hari kiamat itu nanti kan bumi menjadi saksi atas semua kedurhakaan manusia gitu, dan bumi itu udah muak sekali gitu, udah nggak tahan gitu, sampai akhirnya itu ditahan sampai Rabbaka awhalaha gitu ya, sampai itu kata awhalaha itu kan sebenarnya kalau di terjemahan itu kan Tuhannya bumi ya, Tuhannya mewahyukannya untuk menyampaikan itu, maksud supaya bumi menyampaikan beritanya gitu. Tapi kalau kita baca di tafsir lebih dalam, awhalaha itu maknanya lebih dalam dari itu ya. Jadi kayak bukan cuman memerintahkan ya, tapi juga mengizinkan ya. Yang mana kalau maknanya mengizinkan itu kan berarti memang yang bersangkutan memang pengen melakukan itu gitu ya, ya kan. Nah, jadi bumi juga sudah tidak tahan dan oh iya ya, jadi sebenarnya kita tuh kalau kita lagi sendirian gitu ya, lagi melakukan apa gitu, sebenarnya tuh bumi tuh melihat kita gitu, dan apa, kita jadi lebih aware lah ya, lebih aware bahwa lu mau ngelakuin apa nih, lu dilihat loh gitu, nanti bumi bakal nyeritain nih apa yang bakal lu kerjain sekarang gitu. Nah, sebenarnya itu kan sesuatu yang sudah kita tahu secara kognitif kan, bahwa oke, Allah melihat, nanti semua bakal ditampakkan di catatan amal kita dan lain. Tapi kalau kita ngerenung, apalagi kalau momennya pas ya, misalnya di malam-malam gitu segala macam, itu tuh nyampe ke hati beda aja gitu. Gitu sih.
Menarik banget, Dit. Jadi itu sebenarnya kan tadinya pemahaman gue agak berbeda sih terkait hal itu, tapi itu jadi perspektif yang menarik lagi. Apalagi sebenarnya kan banyak banget ya kalau kita ngomongin pemaknaan atau ya gerakan lingkungan ya, kalau kita ngomongin sekarang gerakan lingkungan hidup gitu, banyak yang gerakan green movement ataupun circle ekonomik dan segala macamnya kayak gitu-gitu. Salah satu kampanyenya atau apa ya, mungkin bahasa awamnya ya atau bahasa manisnya yang biasa mereka pergunakan adalah salah satunya mereka sering bilang gitu, Mother Earth ini lagi kesel kayak gitu kan ibaratnya, atau lagi muak lah, atau bahkan kalau di lirik lagunya Ebit GAD ya kayak gitulah, bumi udah ini gitu, udah kesel sama manusia. Tapi ternyata itu bisa direlasikan juga dengan keagamaan ya, kalau berdasarkan apa yang lo ceritakan. Karena tadinya kalau gue memaknai lagu-lagu atau syair-syair yang kayak tadi itu di lagu-lagu ya atau di kampanye-kampanye itu agak berbeda pendekatannya dengan keagamaan gitu. Karena kan ini adalah ya benda mati gitu kan bumi ini. Jadi tidak gitu. Itu menarik banget. Itu boleh di ini nggak? Lo mau dipublish di sini nggak? Apa ya, ininya? Ya boleh lah. Apa namanya? Ya bahkan nama podcastnya pun gue bikin plain aja ya, nggak yang aneh-aneh. Nama podcastnya Tadabbur Quran. Oh ya. Oke, nanti coba gue ikutin. Gue jadi inget ini sih. Dan pasti ntar lo bakal menemukan banyak yang namanya begitu. Namanya apa? Oh, ada banyak. Jadi podcast yang dulu itu banyak pasti. Oke. Iya, gue jadi inget ini sih gara-gara lo ngomongin ini. Kita kan sebenarnya dulu lo senior kan ya, di atas gue 1 tahun di ITB, dan juga kita beda jurusan, tapi gue tarik gara-gara kita ngobrol kayak gini, gue jadi inget kita dulu pertama kali ketemu ya gara-gara organisasi kan sebenarnya kan. Ya Gamais lah ya. Di Gamais kayak gitu kan. Terus gue jadi inget lagi sebenarnya ketika ngomongin dulu sebenarnya anak 2005, gue 2006 gitu. 2005 menurut gue yang gue jadi inget-inget lagi nih, ketika kalau rapat ataupun kalau kita ada sesuatu lah ya, ada meeting atau ada kegiatan gitu, menurut gue tuh ada 2 yang selalu gue lihat baik dalam memimpin rapat, baik memimpin rapat maupun menstrukturkan pemikiran dan memoderasi lah ibaratnya ya, memoderasi atau menstrukturkan pemikiran anggota-anggotanya kayak gitu. Itu ada dua orang sih yang runut banget sistemik gitu. Yang pertama itu adalah Kang Cecep matematika gitu. Itu menurut gue beberapa kali dalam organisasi beririsan dengan dia gitu ya. Dan yang kedua adalah lo, Dit, gitu. Lo tuh gitu ya? Lo sama Cecep, terutama Cecep sih nomor 1-nya, nomor 2 lo itu kalau ketika lagi memimpin rapat ataupun kita kan anggotanya cukup banyak ya biasanya ya, kalau lagi meeting atau lagi kegiatan kayak gitu-gitu, yang gua enak merunutkan pikiran, membikin poin-poin dan sampai ke outputnya, mengakomodir kebutuhan anggota atau bukan pemikiran anggotanya, itu 2 hal sih. Jadi mencoba mensolusikannya tuh bukan cuman ke taktis tapi ke sistem gitu loh. Cecep sama lo tuh gue lihat. Gue pengen tahu sebenarnya lo berangkatnya dari mana sih? Kalau menurut gue ya, dan lo benarkan atau mau lo sanggah juga? Gue benarkan deh. Itu datang dari mana, Dit? Jadi maksud gue kemampuan kayak gitu anak tingkat 2 waktu itu ya berarti ya. Kalau gue tingkat 1 lo berarti tingkat 2 kan. Anak tingkat 2 tapi menurut gue rapi tuh dalam menstrukturkan sesuatu, terus juga dalam ya tadi ya, kalau kita menemukan masalah, lo mencoba menyelesaikannya sistemik gitu, bukan sekedar reaktif terhadap misalnya suatu problem gitu. Itu dari mana tuh menurut lo? Ya, gue agak surprise itu ternyata lo bisa ngelihat itu, ternyata ada orang yang bisa ngelihat itu di gue yang tingkat 2 ya. Jadi sebenarnya kalau sekarang kan gue kerja kan biasa tuh dapat feedback kayak performance review lah, apa segala macam, yang positif apa aja, negatif apa aja. Sorry, di sana suara berisiknya kedengeran nggak? Sedikit ya, diabaikan dulu ya. Jadi
dan hampir di setiap performance review itu selalu ada poin positif bahwa gue berpikir secara terstruktur, terus bisa menyelesaikan masalah secara tersistem gitu-gitu tuh hampir selalu ada. Jadi gue melihat itu kayaknya gue emang kayak gitu. Itu satu hal positif yang gue punya, yang orang lain juga bisa ngelihat. Dan gue melihat itu apalagi itu jadi feedback yang konsisten di setiap performance review gitu ya, yang reguler. Nah tapi kalau itu adanya di tingkat 2, nah gue mikir dulu ya itu kira-kira di mana tuh ya, dari mana gue dapet itu, karena tadinya gue ngerasa gue dapetin itu semua tuh dari hasil gue berorganisasi di kuliah ya, which is yang peak-peaknya tuh tingkat 3 kan sebenarnya, paling sibuk-sibuknya itu, ditambah lagi dengan pengalaman kita di startup ya, di startup kan urusannya banyak, kalau kita nggak sistemkan itu susah lah gimana nge-handle itu semua gitu, dan di startup itu kan kerasa kita bertanggung jawab untuk setiap keputusan kita sendiri kan gitu ya, jadi kita tuh memutuskan apa itu tuh kita harus bisa pertanggungjawabkan itu sebenarnya kenapa kita ngambil keputusan ini, kalau salah ya salah tapi kita tahu kenapa salah, kan harus gitu ya, kalau nggak kita nggak akan pernah belajar gitu. Nah, gua kira gue dapat dari situ mostly ya, tapi kalau dari tingkat 2 berarti ada faktor lain, dan mungkin nggak pas banget tingkat 2 ya, karena kalau tingkat 2 itu gue udah ada di forumnya Cecep tuh waktu itu seingat gue, tapi mungkin berinteraksi banyak dengan lo itu ya, lo di tingkat 3 gue di tingkat 2 sih, jadi kurang lebih ya waktunya gitulah timelinenya, mungkin tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, tapi menurut gue itu pun udah cukup dini gitu sih, maksudnya banyak kan kakak kelas yang gue dalam organisasi tersebut gitu, itu pendekatannya beda-beda, tapi yang gue suka tuh ada 2, yaitu tadi gue bilang Cecep sama lo, kalau lagi mimpin rapat kayak, kalau lagi kita mencoba mensolidkan sesuatu kayak itu selalu gue temukan konsistensi, jadi rapi nih pasti kerjaannya kayak gitu sih. Makanya gue mikir apa mungkin sebelumnya lagi, atau memang karena kuliah di informatika gitu. Gitu sih. Karena gue pernah menemukan balik ya sebenarnya. Karena gue pernah menemukan hal yang sama juga. Gue pernah interview ini juga ke siapa namanya tuh? Aduh lupa lagi. Yang ini loh, yang lupa lagi namanya. Aduh malu gue ntar. Yang bikin penulisan kebahasaan itu loh, yang suka bikin kenal gue kenal. Iya lo harusnya kenal sih. Alumni FU Ivan Lanin. Ivan Lanin. Dia kan narabahasa. Dia pernah diinterview di sini juga gitu. Nah, gue lihat dia melakukan pendekatan kebahasaan itu sistemik terhadap seperti melakukan logika di pemrograman kayak gitu. Terus gue bilang, apa lo dapet ini dari informatika nggak? Iya, dia bilang kayak gitu. Nah, lo dalam konteks permasalahan apapun gue lihat ya, itu kan keorganisasian jauh banget dari sisi informatika pada waktu itu. Tapi pendekatannya tuh cukup terstruktur dan tersistem gitu sih. Apa dari situ juga gitu? Iya. Ya, kalau gue runut balik mungkin sebenarnya ada 2 hal yang mungkin berpengaruh besar. Yang pertama memang kehidupan di informatika, Labtek 5 itu. Ya. Jadi mungkin gue ngasih kreditnya bukan pada kurikulumnya belajarnya atau gimana, enggak, tapi gimana caranya pola pikir sebagai engineer, programmer gitu ya, itu ditanamkan banget dan itu dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari gitu, nggak yang mesti hanya cuma masalah coding atau software doang gitu. Contohnya misalnya kalau di kita coding tuh kita bikin function misalnya ya, itu kita biasa tuh mendefinisikan initial state, final state gitu ya, ya kan, input output lah ya. Nah, bisa lihat nggak? Bisa lihat nggak? Kalau kita bikin satu fungsi kan, itu ada input ada outputnya. Kita define tuh initial state, final state gitu. Nah, itu prosedur standar lah kalau kita mau coding yang benar gitu. Nah pada saat itu yang masih ingat di kepala gue ya, kita lagi ada acara prodi lah gitu, ada acara prodi, terus itu ada acara makan nasi box gitu. Nah, ya kan makan. Nah salah satu
yang disampaikan oleh ibu dosen yang ada di situ saat itu adalah jangan lupa ya, initial state sama dengan final state gitu. Maksudnya initial state dari kotak nasi itu kan masih rapi. Nah, final state juga sama gitu. Lu habis makan, rapi dikaretin lagi, taruh lagi, ditumpuk lagi gitu. Ya kan, oke, berarti apa ya, mindset atau cara berpikir kita sebagai programmer itu nggak mesti yang cuma diterapin dunia software doang gitu, tapi dunia sehari-hari gitu. Nah, belakangan ya gue makin mengembangkan itu ya. Jadi memang yang namanya computational thinking itu memang bukan cuma masalah coding atau masalah dunia software doang gitu, tapi itu lebih generik ya. Kita melakukan apapun yang namanya computational thinking itu bisa diterapkan. Mungkin itu ya, itu salah satu yang mungkin kerasa banget sih. Terutama dari seorang dosen senior ya, mungkin gue sebut namanya Ibu Ingriani Lim ya, atau Bu Inge panggilannya, itu cukup terkenal di IF. Itu mungkin secara menanamkan mindset itu cukup berkesan di gue. Terus, yang kalau gue mau flashback lagi ya, mungkin memang bawaan dari sananya. Jadi gue memang kayaknya dididik begitu, entah orang tua gue atau enggak ngedidiknya, tapi kayaknya gue dari SMA pun gitu, itu gue merasa gue punya cara belajar yang lebih terstruktur dibandingkan teman-teman gue gitu. Kayak mempersiapkan ujian yang SPMB misalnya waktu itu ya gue tuh punya metode yang terstruktur gimana. Oke, gue misalnya kita belajar bank soal kan, soal, tapi gimana caranya kita soal-soal yang ada di bank soal itu jadi materi yang apa, kemungkinan kalau karena kalau ujian itu kan biasanya topiknya sama tapi divariasikan gitu kan. Nah gitu. Nah sepenglihatan gue tuh yang kalau gue ngelihat cara teman-teman belajar, mungkin gue juga nggak terlalu banyak orang, tapi kalau gue ngelihat circle terdekat cara mereka belajar, kayaknya yang mengembangkan bank soal menjadi dengan cara yang struktur gue tuh nggak ada gitu. Kayak gitu sih. Mungkin ya kayak jadi memang either bawaan pendidikan keluarga dan ditambah lagi dengan pendidikan di IF yang juga kayak gitu ya. Nah, mungkin itu yang bikin jadi sangat terstruktur. Iya, mungkin juga di keluarga sih, karena gue lihat gue menemukan itu juga, atau saling mempengaruhi ya. Gue menemukan itu juga di Aji sebenarnya. Oh ya. Walaupun agak apa ya? Agak sedikit ada ledakan-ledakannya kalau di Aji ya. Jadi gue lihat kalau di lo tuh tipikalnya sistemik banget lah gitu. Kalau di Aji ada sedikit apa ya? Ada sedikit hal-hal di luar itu juga gitu. Letupan-letupannya ada gitu. Menurut lo model pendekatan yang lo lakukan ini baik diterapkan di semua hal? Iya baik, tapi kalau cuma gini doang nggak, kurang baik, karena manusia itu mau nggak mau dia punya emosi ya, gitu. Jadi kalau di dunia profesional ya, mungkin bisa dibilang kalau kita tujuan mau mempengaruhi orang, terus buy-in terhadap keputusan yang kita usulkan, gitu, nge-guide mendapatkan buy-in dari orang, gitu. 80% itu memang ya cukup dengan rational thinking kayak gini, gitu. Karena orang di bisnis atau di dunia profesional semua sudah punya ini ya, punya objektifnya jelas gitu. Gue mau maksimalkan profit kah atau apa gitu, itu udah jelas. Jadi ketika argumennya kuat dan ditambah dengan sedikit cara penyampaian yang bagus dan cukup persuasif ya, itu udah cukup gitu. Tapi kalau di hubungan yang non profesional kayak di paguyuban misalnya, pertemanan atau keluarga, itu mungkin lebih besar faktor emosionalnya ya, nyaman gak nyaman gitu ya, atau tersentuh tidak tersentuh gitu ya, dibandingkan dengan penyebaran logika kita tuh masuk atau enggak gitu. Jadi mungkin dan gue sebenarnya agak kurang di situ, gue akuin ya. Jadi biasanya gue agak kurang bisa excel kalau di lingkungan yang cair gitu ya, yang dinamik, dinamik gitu.
Betul. Tapi sebenarnya menurut gue itu hal yang bagus karena kan ketika di Nuesto lo sebagai CEO itu melakukan pendekatan yang berbeda sebenarnya. Walaupun peran bisnisnya lebih banyak di gua waktu itu gitu. Tapi lo membantu gua untuk ngerem sebenarnya dalam beberapa hal gitu. Ya. Menurut itu Kadang-kadang bagus. kalau di tim tuh gue suka gitu. Jadi gue ngelihat misalkan komposisi timnya kayak gimana, terus dia cenderungannya gimana gitu ya. Dia cenderungannya ngerem atau ngegas gitu kan. Nah, kadang-kadang gue memposisikan sebagai pelengkap gitu. Jadi kalau dia sukanya ngegas, gue sukanya ngerem aja gitu. Iya. Kalau cenderung juga sebaliknya gitu. Iya. Tapi menurut gue mungkin ada beberapa apa ya? Kalau kekurangan ada beberapa sih yang gue lihat kalau dalam penyelesaian masalah dengan sistemik seperti itu ya atau secara terstruktur. Karena kadang-kadang karena gue menemukan ini juga di beberapa orang lain gitu ya. Penyelesaian dan di diri gue sendiri juga gitu. Gue juga sering menemukan itu di diri gue dalam men-solving misalnya masalah ini baru-baru ini di bulan Ramadan nih, masalah toren air lah di rumah gue kayak gitu. Masalah toren air gue ini bocor atau kayak gimana gitu. Nah, gue melakukan sequence of experience untuk menemukan masalah yang sebenarnya dan berusaha men-solving problemnya dengan hal tersebut gitu. Nah, tapi tidak cepat jadinya. Karena mencoba menyelesaikan secara sistemik gitu. Padahal ini bocor gitu misalnya, atau ini masalah di sini, harusnya gue bereaksi lebih cepat terhadap itu gitu. Jadi agak sedikit lambat. Ya itu faktor intuisi ya, benar-benar itu juga benar. Jadi kadang-kadang kita tuh kan kalau kecenderungan orang yang terlalu terstruktur kan menunggu datanya lengkap kan, ya. Iya kan, informasi lengkap. Nah itu kadang-kadang kan kita harus mengambil keputusan sebelum datanya lengkap, bener. Iya. Nah itu lo temukan juga dalam permasalahan sehari-hari kalau lo mengambil. Ini kan kayaknya udah embed ya, udah embed di diri lo tuh. Iya, bener. Gue sering merasa gue akhirnya gini, jadi kayak akhirnya ya gue harus menangin diri gue sendiri kayak karena itu ada sedikit hubungannya, gue nggak tahu ya dengan perfeksionis atau gimana. Karena kalau udah terbiasa terstruktur tuh kayaknya kalau ngelakukan sesuatu yang tidak terstruktur tuh nggak nyaman aja gitu. Dan ketika lu tahu udah tahu lu harus ambil keputusan segera gitu ya, lu pakai intuisi aja, tapi nggak nyaman aja gitu ya, itu lu harus ini aja lah, abaikan gitu. Oke. Nah ini gue pengen balik ke konteks. Nah itu kan tadi apa ya, ilmu yang udah ataupun experience yang udah lo miliki lah. Nah kalau gue ngelihat secara pengalaman kerja juga, lo kan memang bergerak banyak di bidang tersebut ya, di Kiwi, di Nuesto. Terus setelah itu gue juga gue lagi lihat profil lo yang di LinkedIn nih. Ternyata ada yang gue nggak ngeh ya, lo waktu setelah dari Kiwi lo kan di JDS, tapi lo ada apa nih sebagai data engineer di Ihsan Solusi Informatika juga. Itu kayaknya gue miss ya. Itu part time. Oh itu part time, oke. Part time. Nah ini kan pengalaman lu banyak di situ ya, ibaratnya di tech lead, di data engineer, atau data manager gitu ya, yang kaitannya memanage orang sekaligus nge-lead tim teknis kayak gitu. Nah, apakah memang skill itu yang dibutuhkan juga tuh dalam memanage orang? Karena kan kalau tadi kita lihat, kalau kita tutup mata, kalau kita handling coding gitu ya, atau handling sistem, itu kan minimal banget unsur-unsur perasaan, unsur-unsur humanisme gitu yang ada di situ. Sedangkan ketika lo udah ngambil posisi tech lead, yang lo lead bukan lagi cuman sistem, tapi juga ada orang yang ada di situ gitu. Apakah ilmu tersebut masih relevan? Kalau tidak, apakah lo improve di sisi mananya gitu? Masih relevan nggak ya? Relevan banget. Apa ya? Kalau gue ngerasain ya dari perjalanan karir gue selama gue dapat amanah untuk nge-manage people gitu, justru yang paling apa ya? Yang paling gue anggap sebagai faktor keberhasilan ya, alhamdulillahnya itu adalah hal itu, kemampuan untuk berpikir kritis, berpikir logis gitu ya, ya hal-hal kayak gitu.
karena gue biasanya ngeliat people di dunia profesional. Ya. Mungkin beda lagi kalau gue harus ngeliat jadi ketua RT gitu, mungkin gue nggak bisa lah gitu ya. Karena butuh aspek-aspek yang lain. Nah, tapi so far di dunia profesional menurut gue 80% begitu. Gitu. Nah, faktor-faktor yang lain kayak misalnya yang lu bilang tadi ya, bisa apa namanya ya, kira-kira faktor yang selain itu ya. Karena ini kan bukan sesuatu yang bertentangan ya, tapi pelengkap ya nggak sih, saling melengkapi kan. Itu apa ya kira-kira istilah namanya itu ya. Faktor-faktor manusia atau hubungan emosional ya, hubungan emosional itu menurut gua ya akan bagus dan bisa jadi support. Tapi kalau kita punya kemampuan emosional, atau gua agak menurut gua merasa agak kurang tepat sih istilahnya ya, karena emotional intelligence itu juga sebenarnya bukan cuma masalah perasaan kan ya. Apa dong kira-kira istilahnya? Ya faktor human aja lah secara umum gitu. Karena gini, ya, gue kasih pengantar dulu ya. Kalau gue ngebayangin lo memanage orang dengan skill set yang tadi ya misalnya, dan beberapa gue lakukan juga, beberapa hal gue lakukan walaupun gue mix and match gitu ya. Misalnya dalam pengukuran performa, gue pasti akan rigid banget nih terkait dengan data-data yang gue butuhin. Misalnya lo kalau dalam konteks bisnis, lo ngirim berapa email nih sehari kayak gitu. Terus proses bukan cuma outputnya tapi prosesnya, misalnya sales, gue mau ada sekian sales. Nah untuk menuju sales itu lo prosesnya apa sih menuju sales? Misalnya ngirim email, setelah ngirim email nelfon, setelah nelfon apa yang kayak gitu-gitulah. Sequence-nya juga akan gue ukur biar agak lebih fair gitu. Walaupun fairness yang gue pikirkan itu juga masih dalam konteks sistemik gitu. Jadinya kadang-kadang mungkin orang akan menemukan itu kok kaku banget ya kayak gitu. Karena ada beberapa hal yang bahkan terhadap yang gue lakukan sendiri kadang-kadang ada yang nggak terlalu bisa di-measure terkait dengan hal tersebut gitu. Jadi kadang-kadang kalau di gue sering terjadi jatuhnya jadi kayak micromanagement di beberapa hal gitu terlalu detail seperti itu. Nah dalam dunia profesional pun orang atau bawahan rata-rata tidak terlalu suka juga dibegitukan sebenarnya. Kalau gue melihat ya pasti kayaknya zaman sekarang nggak ada yang suka di micromanage. Iya betul, mostly kayak gitu. Nah itu gue temukan masalahnya di gue kayak gitu, sering ya beberapa kali terjadi seperti itu. Nah di yang lo lakukan untuk mengaccomplish hal tersebut, adakah hal yang lo lakukan kayak gitu, atau lo memang ya udah stick to the plan aja, stick to the parameter rigid atau kuantifikasi yang bisa dikuantifikasi kayak gitu, atau seperti apa biasanya? Oke, gue agak step back sedikit jawabnya ya. Gue menemukan kata yang agak tepat nih. Jadi contohnya gini ya, kayak kemampuan untuk berbicara dengan supel, humoris gitu ya. Terus bisa basa-basi. Nah, itu kan sebenarnya social skill ya nggak? Iya. Itu sangat butuhkan di misalnya kalau kita mau memimpin ikatan alumni misalkan, atau paguyuban, atau jadi ketua poskamling gitu ya, itu sangat dibutuhkan kan, kita berinteraksi dengan tetangga. Nah tapi sepakat nggak kalau hal-hal kayak gitu di dunia profesional agak kurang dibutuhkan, ya kan? Di beberapa hal tetap dibutuhkan sih, maksudnya dalam dunia profesional pun dibutuhkan ya? Sih, tergantung bidang sih sebenarnya. Nah, oke. Oh ya benar, tergantung bidang ya. Oke. Kalau gue rasain kemampuan untuk menjadi humoris, agak supel hahihi sama orang gitu ya, terus itu agak kurang dibutuhkan sebenarnya. Itu akan lebih bagus kalau punya, artinya kita bisa blending dengan cepat dengan tim atau dengan apa. Tapi seandainya kita kurang di situ pun itu masih bisa diterima. Itu yang gue rasain sih sepanjang karir gue ya. Gitu. Gue sebagai orang yang agak kaku dalam hal-hal seperti itu ngerasa bisa-bisa aja ngelit tim dengan baik gitu. Penilaian gue ya. Disclaimer. Okay. Nah,
Tapi itu bukan berarti kita nggak punya kemampuan empati. Nah, kalau kemampuan untuk empati ini penting banget. Bahkan harusnya nggak bisa enggak gitu. Jadi gini, kita bisa aja nggak jadi orang yang kaku secara pergaulan, terus nggak terlalu mudah untuk berhumor gitu misalkan ya, untuk mencairkan suasana. Tapi kita tetap harus bisa jadi orang empatik gitu. Empatik tuh apa sih ukurannya? Ya kita tahu apa perasaan dia, apa yang dipikirkan, kita bisa posisikan diri kita di dia. Itu kata kunci empatik. Nah kalau itu harus ada, nggak tergantikan. People skill itu harus ada, gitu. Dan ini sama pentingnya dengan yang tadi ya, masalah critical thinking atau logical thinking, gitu, atau berpikir secara structured, gitu ya. Nah itu sama pentingnya. Kalau menurut gue akhirnya itu sama pentingnya. Gitu. Karena kalau kita nggak punya empatik terhadap orang, pada akhirnya kita nggak bisa membuat orang itu perform, gitu. Untuk mengerjakan apa yang pengen dia kerjakan atau apa yang tim butuhkan, gitu. Kalau kita nggak punya empati. Nah, kalau kita nggak punya structure problem solving, pada akhirnya kita nggak bisa menyelesaikan problem yang tim mau selesaikan. Gitu. Jadi dulu penting kan. Either kita menyelesaikan masalah yang salah juga ngapain gitu kan. Nah, atau kita tahu masalahnya apa, tapi kita nggak bisa membuat orang menyelesaikan masalah itu juga, ya nggak make sense juga kan. Gitu. Berarti paling enggak kalau berdasarkan yang lo omongin, paling enggak di posisi atau di bidang yang lo lakukan, yaitu kebanyakan tadi ya di technical, di tech lead ataupun di ya pokoknya managing yang terkait dengan technical kayak gitu ya. Itu paling enggak 2 ya tadi ya, logical thinkingnya sama empatinya. 2 hal itu. Kalau berdasarkan struktur tadi lo bilang 80% di logical atau di logikalnya, berarti 20% empatinya kayak gitu. Tapi paralat deh kayak itu. Kan juga kalau itu tuh maksudnya kalau yang tadi ya, yang kayak kemampuan buat menjadi humoris gitu, terus supel gitu ya. Itu yang 20%-nya kayak gitu-gitu yang gue maksud. Berarti seimbang antara empati dengan ini. Seimbang. Seimbang. Terus apa lagi, Dit? Karena kalau gue ngeliat gini ya, gue menemukan permasalahan seperti ini. Ini sifatnya jadi konsultasi nih. Mencari seorang tech lead itu agak sulit sebenarnya. Sulit ada 2 hal ya. Sulit ada 2 hal nih, gue definisikan. Satu, memang sulit skillnya gue lihat ya. Jadi gue tuh tipe yang oke lah, gue berani testing gitu. Gue berani nyoba hire, tapi gue cepet-cepet aja kalau nge-cut gitu. Maksudnya kalau lo belakangan ini gitu ya. Kalau lo ternyata lo gak sesuai dengan harapan gue cut aja cepet-cepet gitu. Jadi kayak banyak gue temukan orang yang mengambil peran atau melihat dirinya bisa menjalankan fungsi tech lead, tapi itu tidak terbukti. Jadi ada gap skill tuh. Antara dia melihat dirinya terlalu tinggi atau mungkin ekspektasi juga ya, ada miss di sini, tapi gue rasa itu udah clear lah, karena masalah ekspektasi udah gue ceritakan juga kayak gitu. Jadi terjadi gap tuh di situ. Lalu yang kedua, sulit juga ya, kaitannya tentu saja dengan budget sih memang. Nah, budget di sini juga gue lihat ada gapnya itu adalah antara developer atau mungkin senior developer ke tech lead. Gue nggak ngerti nih, apakah memang semua developer atau senior developer itu bisa jadi tech lead atau enggak ya? Karena range-nya terlalu jauh nih gitu loh. Dan memang skill-nya kan berbeda ya. Itu tuh gue bingung sih, apakah gue harus lebih baik mengkader orang yang udah bagus gitu ya, gue lihat di tim bagus dan segala macam bagus, lalu nanti dia jadi tech lead, atau ya tadi hiring tapi nggak ketemu juga gitu. Menurut lo gimana tuh antara 2 hal tersebut itu? Ya, mana ya? Susah. Ya berdasarkan ini lo aja, bayangan lo. Tapi lo emang nge-hire, bahkan nggak harus nge-tech lead ya, maksudnya nge-hire senior developer sekarang tuh susah. Maksudnya requirement senior developer itu kan juga bukan cuma seseorang yang bisa jago technical skill doang kan.
Tapi juga kita harapkan dia bisa misalnya menyelesaikan problem, mengabstraksi suatu masalah, terus membagi-bagi masalah, menyelesaikan masalah secara struktur lewat arsitektur yang dia bikin atau lewat code yang dia tulis. Itu juga kan requirement yang diperlukan kan sebagai seorang senior developer gitu. Bukan cuma jago codingnya doang gitu, ya nggak? Jadi masalah problem solving skill juga penting. Masalah komunikasi at some extent juga penting kan, gitu ya. Gimana kalau dia misalnya scope berpikirnya terlalu teknikal tapi juga sama sekali nggak ngerti dengan konteks bisnis dan nggak bisa mengomunikasikan, itu kok repot juga kan, ya. Nah itu, jadi yang namanya skill keseimbangan skill tadi antar aspek tadi itu sebenarnya dibutuhkan nggak cuman di level manajerial doang kita menjadi posisi manajerial, tapi posisi engineer pun sebenarnya dibutuhkan untuk level senior gitu. Nah jadi memang susah, dan apa ya? Ada solusi sih tadinya. Gini, soal gaji tuh faktor apa ya? Faktor perlu. Ya. Kan ada faktor perlu, faktor cukup, atau syarat perlu dan syarat cukup, ya nggak? Nah, masalah uang ini biasanya jadi faktor perlu, gitu ya. Artinya ada uang pun, ya, belum tentu cukup untuk bisa meyakinkan orang gabung ke dalam tim, gitu, atau nge-hire dia. Gitu. Dalam kasus mayoritas ya, gitu. Ada kasus minoritas yang mungkin kasus-kasus tertentu di mana ya uang jadi nggak terlalu penting, gitu. Misalnya kayak kita gabung ke organisasi pemerintahan atau non-profit yang di sana kita bisa create impact gitu, walaupun uangnya nggak terlalu banyak, kita kayaknya ini calling nih buat gua gitu ya. Nah itu kan faktor lain ya. Atau kita gabung dengan startup yang kayaknya startup ini foundernya oke, gue bisa belajar dari dia, atau dia punya purpose yang gue banget gitu ya. Itu juga faktor lain. Tapi kita bicara kasus mayoritas kan gak gitu ya. Jadi memang harus dipecahkan dulu tuh masalah modal menurut gue gitu. At least nggak harus nyamain levelnya unicorn lah, tapi level pasar aja gitu, pasar Jakarta lebih spesifiknya gitu. Kenapa gue bilang gitu? Karena Bandung dan Jakarta itu beda banget ininya standarnya. Kompetisi Bandung dengan Jakarta, betul. Beda banget standarnya gitu, dan dan makin kesini makin gampang orang Bandung kerja di Jakarta. Setengahnya itu yang gue rasain ya. Gitu. Jadi lu tetap bisa tinggal di Bandung dengan standar gaji Jakarta gitu. Jadi pada akhirnya nanti mungkin menurut gue ya kedepannya perusahaan Bandung ini harus ngikutin standar Jakarta kalau mau dapetin talent-talent yang memang bagus gitu. Oke, gue ini dulu ya. Kalau yang kaitannya dengan salary yang kedua tadi, sebenarnya yang gue lihat gapnya ini adalah antara kalau gue mau hiring, bukan masalah di besarannya ya. Jadi kalau gue dari sisi besarannya, gue udah bisa menemukan formulanya lah ibaratnya. Formulanya udah dapat, dan karena memang udah terbukti, udah banyak yang mau juga untuk terkait dengan posisi tersebut gitu, dengan tawaran tersebut. Tapi gue ngelihatnya tadi sih gue bingung ya membikin pantasnya mungkin ya. Maksudnya dia pantas di gaji segini, skillnya nih ternyata kurang gitu ya. Mungkin kaitannya sama ekspektasi dan skill tadi sih. Jadi kelihatannya lo kalau gaji segini, maksud jagoan gue sebagai tech lead gitu loh. Maksud padahal gue bukan ini gitu loh. Bukan, maksudnya gue fungsi bukan kayak gitu. Tapi masa mendefinisikan problem seperti ini aja harusnya lebih, gue expect lebih jago di lo kayak gitu loh. Tapi itu tidak gue gagal gue temukan sih di yang sudah dalam prosesnya sudah berjalan gitu, dan dengan pengalaman yang gue lihat tadinya sudah cukup juga. Apakah memang mungkin ini ya pertanyaannya ya, lebih spesifiknya, apakah memang nggak semua yang tadinya misalnya nggak oke lah dari developer jadi tech, belum tentu semua developer tuh bisa jadi tech lead gitu?
Kalau Ya, menurut lo belum gitu? tentu bisa dan belum tentu mau juga kan. Ada juga orang yang artinya ya gue melihat tech lead ini kan sebenarnya Manager. apa ya antara ya posisi antara yang antara apa antara senior developer dan manager gitu. Jadi dia tuh hybrid gitu. Tech lead tuh agak hybrid lah. Dia ada manajerialnya tapi masih besar porsi teknikalnya gitu. Nah, kalau dia mau ngambil managerial track gitu ya. Kan di karir tuh bisa ada double track tuh kalau company yang baru tuh ya. Company tech yang baru. Ada yang individual contributor, istilahnya tuh individual contributor, ada yang manajerial. Nah, kalau individual contributor dia memang sampai level tinggi pun masih berhubungan dengan teknikal dan dia berkontribusi secara individunya dia gitu ya. Nggak nge-lead tim lah ya, nggak nge-manage tim gitu. Sampai dia senior, prinsipal dan seterusnya gitu. Nah, tapi kalau mau masuk yang managerial track ya berarti dia akan jadi manager gitu. Nah, posisi tech lead itu di bawahnya itulah kira-kira transisi kalau gua memandang posisi tech lead ya. Karena definisi tech lead itu umumnya dipahami sebagai dia punya porsi nge-lead tim manajerial, let's say berapa persen, 50% gitu, atau 40%, nah sisanya itu masih kerjaan teknikal. Gitu. Atau sebaliknya mungkin ya, dia masih punya 30% kerjaan teknikal, sisanya udah manajerial, tergantung size timnya juga. Gitu. Nah, ketika kita mencari tech lead, itu sebenarnya kita mencari yang berada di posisi itu, berada di fase transisi itu gitu. Dia masih punya kapabilitas gitu ya untuk ngerjain hal-hal yang teknis yang susah gitu ya. Tapi dia juga punya tanggung jawab untuk nge-lead timnya di scope teknikalnya itu. Gitu. Nah, tadi kalau lu bilang bahwa gue bisa menemukan formula yang gaji standar yang tepat nih gitu ya, terbukti dengan banyak orang yang mau nge-apply gitu. Tapi lu lihat dulu kalau misalnya dari yang lu nge-apply ke lu ini ternyata kualifikasinya di bawah standar semua dari yang lu harapkan, ya berarti bisa jadi faktornya adalah kurang kan nilai standar yang lu jadikan standar itu. Artinya untuk meng-attract orang-orang yang lu pengen gitu ya, itu sebenarnya nilai lebih tinggi gitu. Karena gue itu satu kemungkinan doang nih, satu kemungkinan lain bisa jadi lu mencari di kolam yang salah gitu ya. Itu. Dan gue ngerasain sih, gue kan hiring juga nih ya di company gue yang sekarang. Tuh nge-hire level senior, manager itu susah gitu ya. Maksudnya yang apply banyak, tapi untuk bisa menseleksi sampai dapat kualifikasi yang kita inginkan juga susah gitu. Artinya kelangkaan ini terjadi di mana-mana kok gitu ya. Iya, bener, di mana-mana sebenarnya gue ngomong hal yang sama juga dan menemukan problem yang sama juga gitu loh. Tadi ya mungkin gue nggak tahu apa mungkin gak ada standarisasinya ya. Makanya gue tadi mikir kalau pertanyaannya nggak semua tech dev itu atau engineer itu bisa dan mau jadi tech lead, apakah nggak semua tech lead itu mesti dipimpin oleh yang sebelumnya engineer? Kalau untuk tech lead, menurut gua harus sebelumnya engineer. Kenapa? Karena dia harus bisa nge-lead technical decision-nya. Itu beda sama manager. Kalau untuk posisi engineering manager, orang masih bisa berbeda pendapat ya. Ada yang tetap bilang bahwa harusnya pernah jadi engineer, ada yang enggak. Tapi kalau untuk posisi tech lead, menurut gua tetap harus dia pernah jadi engineer. Gitu. Kalau di lo ini ya, kalau kita ngomongin misalnya di Mekari ataupun yang sebelumnya mungkin di JDS, lo kan berhasil melakukan suksesi gitu ya dengan cukup bagus dan dadakan. Dadakan gitu? Walau dadakan juga tadi gue ngomong apa? Lebih baik mendidik orang yang tadinya dia udah di tim dan udah part of the team dan jadi tech lead atau finding yang baru. Nah, bisa dua-duanya. Kalau lu lebih banyak melakukan mana? Di JDS gue melakukan yang udah dari tim. Ya. Kalau di yang sekarang gue mencari dari luar.
Hmm. Jadi itu sih menurut gue itu bukan nggak lebih baik, Pada akhirnya itu yang kita lihat adalah kualifikasi dari orangnya. Berarti oke, kalau coba dirangkum lagi, menurut lo kalau untuk tech lead sebenarnya skill apa sih yang dibutuhin? Gue sebenarnya kan beberapa kali meminta lo untuk bantu gue interview juga kan. Dan sebenarnya dari poin-poin pertanyaan lo juga gue replikasi dan gue jadikan standar pertanyaan atau standar form lah paling nggak kayak gitu dari untuk rekrutmen. Dan gue jadi cukup memahami apa yang lo cari ketika lo bertanya hal-hal tersebut gitu. Nah tapi kalau coba lo rangkum lagi, kira-kira apa aja sih memang yang dibutuhin ya untuk tech lead gitu? Oke, ya karena tadi ya tech lead itu kan dia masih punya masih punya responsibility di area teknikal ya. Jadi obviously yang perlu diperlukan pertama adalah kompetensi dia di sisi teknikal, gitu ya. Bahkan seberapa dalam dia menguasai itu, gitu ya. Ini nanti bisa di di breakdown lagi nih. Sisi teknikal kan sebenarnya banyak ya. Ya pengetahuan tentang teknologinya atau pengetahuan dia tentang problem solving menggunakan teknologi. Nah, jadi problemnya lebih pada penguasaan dia terhadap domain masalah gitu ya. Bukan masalah teknologinya, tapi domain masalahnya gitu. Contohnya misalkan gue data di bidang sekarang dari data engineering gitu ya. Ya teknologi yang digunakan misalnya apa nih, AWS atau apa segala macam itu ya yang bisa kita list down gitu. Tapi itu satu hal, tapi masalah penguasaan domain data engineering dan how they approach the problem using teknologi itu satu hal yang lain lagi gitu ya. Biasanya dalam hal ini berarti kita perlu nyari orang yang bisa melakukan structured problem solving gitu ya di domain masalah itu gitu ya. Dan gue mengklasifikasikan itu sebagai area teknikal ya kayak gitu. Nah yang selain teknikal juga dia mesti bisa punya managerial skill atau bahkan leadership ya gitu. Kenapa manajerial? Kalau ini kita bedain ya antara manajerial sama leadership ya. Kalau manajerial kan kalau kata siapa tuh tokohnya itu dia fokus pada mengerjakan sesuatu dengan benar, ya kan? Tapi kalau leadership itu fokus mengerjakan sesuatu yang benar gitu. Nah, kita fokus ke manajerial dulu nih. Manajerial kan mengerjakan sesuatu dengan benar kan. Nah, kalau mengerjakan sesuatu dengan benar ya tadi balik lagi. Ini agak nyambung lagi dengan yang tadi masalah structure problem solving gitu, terus bagaimana dia mengorkestrasi proses gitu. Jadi kayak mengorkestrasi stakeholder gitu ya. Dan biasanya yang kayak gini tuh agak susah nih kalau kita menilai hanya dari kita tanya tentang sesuatu dia jawabnya apa, itu bisa gitu. Tapi biasanya sih kita agak bias ke pengalaman. Lu pernah punya pengalaman apa ketika nge-handle orang misalkan gitu ya. Dan kita selalu gue sih expect misalnya dia pernah ada pengalaman untuk nge-handle orang yang skalanya up to 5 orang gitu ya. Nah, itu udah cukup kalau kita nyari manajer yang bakal ngelola 10 orang gitu. Jadi nggak harus di level yang sama, tapi dia level yang bawah, tapi dia bisa menunjukkan kompetensi yang solid lah gitu ya untuk masalah itu. Terus masalah leadership gitu. Leadership kan mengerjakan sesuatu yang benar kan gitu. Jadi gimana caranya dia menentukan prioritas gitu ya. Terus mempengaruhi orang gitu ya supaya orang lain atau timnya itu bisa bergerak ke arah yang sama dengan keputusan yang terbaik gitu ya. Itu juga yang gue lihat gitu. Nah, jadi kalau mau dirangkum sebenarnya ya tadi technical skill, domain problems ya, penguasaan terhadap domain masalah, terus kemampuan untuk structured problem solving, dan baru yang terakhir managerial dan leadership gitu. Kalau terkait dengan structure problem solvingnya tersebut, apakah spesifiknya itu butuh waktu kan sebenarnya, butuh dia ada di dalam dulu gitu?
Iya nggak menurut? Ya, pada akhirnya kita memang akhirnya perlu ngelihat dia real kerjanya gimana. Makanya itu ada fase probation kan 3 bulan kan. Ya kan, 3 bulan di mana kita bisa oke, kita say no sampai sini aja gitu ya, karena ternyata yang kita lihat kinerja dia nggak sesuai harapan gitu. Itu fungsinya probation. Tapi untuk meningkatkan probability probation itu kan kita dari interview kan. Ya, dari interview itu kita tanya hal-hal yang related gitu ya. Biasanya sih gue nanya kalau pernah punya pengalaman apa nih gitu ya di tempat kerja lu yang sebelumnya dan sekarang, masalah apa yang pernah lu selesaikan dan lu anggap itu paling membanggakan atau paling kompleks gitu ya. Oke, misalnya masalahnya apa, terus gue drill down, kenapa lu memutuskan itu dan gimana step-step lu menyelesaikan masalahnya, apa yang membuat lu yakin bahwa itu adalah solusi yang terbaik gitu. Nah, dari situ kan kelihatan tuh pola pikirnya kan, nah kayak gitu sih. Iya sih, iya. Ya cuman ya itu tadi misalnya gue terakhir dalam berapa bulan ini ya, Januari, berarti 4 bulan inilah kayak gitu. Itu dua kali lah hiring and firing kaitannya dengan terlalu cepat sebenarnya sih. Cuman ya tidak sesuai yang tadi gue bilang kayak gitu sih, terutama di structure problem solving mungkin ya istilahnya ya. Jadi gue mungkin problematika kalau meng-hire orang baru adalah dia butuh delay waktu untuk belajar dulu ya sebenarnya sih. Yang mana itu harus diakomodir gitu ya, harus berani diakomodir oleh si perusahaan untuk bisa ya nggak apa-apa lah lembam dulu loh, agak melambat dulu kayak gitu. Oke, tapi belajarnya tuh ini ya, maksudnya belajarnya tuh bukan belajar untuk melengkapi kompetensi dia yang kurang, itu beda. Tapi belajar untuk mendapatkan konteks. Iya. Nah, jadi kalau kita mau ngasih waktu untuk belajar supaya dia jadi kompeten, sementara sebelumnya tidak kompeten, itu susah lama gitu. Tapi kalau belajar untuk dapetin konteks, gimana implementasi di perusahaan ini secara spesifik gitu, itu cepat 3 bulan gitu misalnya. Iya itu berarti mungkin gue agak kurang sabar ya dalam hal ini. Karena kalau dihitung berarti kan per 2 bulan itu hitungannya kan berarti. Bukan berarti kurang sabar juga. Maksudnya lo dari awal harus bisa menilai ini gapnya di mana nih. Memang gap di kompetensi atau gap karena memang kurang dapat konteks. Kalau gapnya di kompetensi, menurut gue bagusnya lo cepetan cut aja. Karena pun lo tunggu sampai 3 bulan nggak akan berkembang gitu. Atau mungkin kecil kemungkinan berkembang. Jadi mungkin keputusan lo udah benar gitu loh. Iya, tapi gue juga ngerasa ya nggak tahu sih, ya nggak tahu ya antara dua hal itu sih mungkin. Iya sih pasti antara ya dia menstrukturkan dalam konteks perusahaannya atau dalam konteks ya atau memang skill dia kurang sih itu memang belum match di situ sih. Ya nanti mungkin gue akan experience lagi ya setelah ini. Gue tipe yang nyoba-nyoba sih sebenarnya, jadinya agak kadang-kadang makan waktu juga kayak gitu. Nah terus ini deh mungkin terakhir ya, lo kan pernah mungkin ini aja deh terakhir. Ini kan lo udah di fase-fase akhir lo di perusahaan lo yang sekarang nih. Udah boleh publish belum sih? Ini kan mungkin rilis. Jangan lo. Ini kan rilis baru minggu depan atau 2 minggu lagi lah ini. Iya. Mungkin akhir Mei lah baru rilis. Oh. Jadi. Ya. Oke lah. Tapi jangan lo disebut yang barunya yang mana ya? Iya. Gue juga tadi lagi nyari di chat apa, cuman nggak ketemu. Makanya gue tadi ngeliat-liat ini mana ya waktu itu dia nyebut, lupa gue juga. Nah itu gue ada pertanyaan satu terhadap tempat yang lo tinggalkan, apa yang lo lakukan, lalu kenapa lo beralih ke tempat ini? Ini kan ke bidang baru ini sebenarnya kalau gue lihat sifatnya lebih ke konsultasi kan ya, dan tidak heavy di technical. Apakah lo memang nggak juga. Heavy technical juga. Mau shifting? Oke. So, coba dijelasin. Pertanyaan 2 ya. Pertanyaan 2 kan tadi. Yang kedua dulu deh, yang gampang ya. Jadi sebenarnya kenapa shifting dan kenapa shifting ke bidang berbeda? Ini nggak bidang berbeda. Sebenarnya. Oh berarti gue salah menduga si ininya ya? Atau posisinya? Gue nggak nanya posisi ya. Karena title gue masih sama, Data Engineering Manager. Oh iya.
Gitu. Nah, bedanya adalah kalau yang sebelumnya, kalau yang sekarang, which is pada saat podcast ini di publish mungkin jadi yang sebelumnya ya, di saat yang sebelumnya itu ya gue berurusan dengan satu vertikal industri, ya kan, data engineering di satu vertikal gitu. Kelebihannya mungkin gue bisa dapetin semua konteksnya end to end, ya kan, karena gue di satu vertikal, satu perusahaan yang sama. Nah, tapi kalau yang baru ini kan karena dia perusahaan consulting, ya, dia akan berurusan dengan banyak klien kan. Yang mana setiap klien itu bisa jadi beda industri gitu ya. Nah, di fase ini itu yang gue cari gitu. Apa namanya, gimana data engineering ini bekerja diimplementasikan di industri yang berbeda gitu. Nah, kalau sebelum yang tadi yang satu lagi, kalau gue lihat soalnya gini, kalau lo memang mau mendalami apa ya, lo mau menjadi expert di bidang tersebut, lo harus, kalau menurut gue ya, lo harus masuk ya memang di sektornya gitu ya. Berarti di vertikal yang sama lah kalau kita bicara pakai istilah. Enggak juga. Karena kalau gue lihat gini, gue lengkapi dulu informasinya. Karena gue lihat ada beberapa teman gue juga yang di BUMN yang mereka bukan hiring ya, apa ya ibaratnya ya, ngelempar ke vendor ke para konsultan tersebut, perusahaan consulting tersebut gitu ya, banyak beberapa gitu. Output yang mereka dapatkan itu tidak sebaik, walaupun ya prestis sebenarnya kan, kalau dalam korporasi kadang-kadang yang lebih penting adalah lo hiring siapa kan sebenarnya untuk mengerjakan apa. Itu sering terjadi gitu. Makanya prestis jadinya kalau meng-hiring. Jadi ini ntar takutnya kepanjangan di situ deh. Nah, tapi ketika mereka mengerjakan hal yang sama itu di internal, itu jauh lebih dalam hasilnya dan lebih fungsional kalau kata mereka ya. Ada teman gue yang di Telkomsel pernah cerita kayak Telkomsel atau di Link aja juga pernah cerita hal yang sama kayak gitu gitu loh. Jadi gue menganggap kalau keputusan yang lo ambil bisa jadi itu bukan jadi apa ya, lu jadi lebih luas sih, tapi tidak spesialisasi di situ gitu. Apa memang itu yang lo kejar begitu? Gini ya, jadi lebih luas iya, tapi spesialisasi nggak berubah. Jadi gue mau men-scope-kan karir gue untuk yang sekarang itu di data engineering. Nah, selama masih data engineering, itu menurut gue masih cukup terspesialisasi. It means gue nggak tiba-tiba pindah ke apa namanya ke data science gitu, enggak kan? Gitu ya. Atau gue yang lebih jauh lagi ke apa back end engineer, enggak gitu juga kan? Ya, gue masih di kolam yang sama nih sebenarnya, gitu. Itu data engineering. Gitu. Cuman gue mau memperkaya konteks implementasi di multi industrinya, gitu. Yang lu bilang benar juga. Biasanya kalau yang dikerjakan konsultan itu nggak end to end, nggak ujung ke ujung. Biasanya konsultan di hire untuk satu problem spesifik di area bisnis proses yang spesifik, ya kan. Tapi kalau kita di satu perusahaan yang memang kita kerja di situ full time, ya kita akan nge-handle bisnis prosesnya dari end to end, gitu loh. Nah, which is itu yang gue rasakan sekarang. Nah, makanya gue bilang di fase yang sekarang nih, untuk next step-nya gue mau agak memperluas itu fokusnya. Jadi memang sebenarnya nggak ada yang lebih baik dan yang lebih buruk, cuman tergantung tujuan kita apa gitu. Iya, at least di bidang yang sama sih. Karena tadinya ketika lo cerita lo mau ke consulting, gue pikir, kok dalam mindset gue consultingnya in term of business gitu, bukan engineering. Jadi makanya ke sini gitu. Walaupun lagi gue cari-cari juga nih masih belum ketemu juga jatuhnya. Nah, yang pertama tadi apa? Nanti ketemunya setelah kita kita selesaikan rekamannya. Nah, tadi yang pertama, berarti yang lo siapkan apa? Hiring orang baru menggantikan posisi lo, atau mengkaderisasi orang yang di bawah lo untuk bisa take over peran lo gitu? Ya, yang gue siapin, sebenarnya yang paling penting itu sebenarnya menurut gue adalah sistem. Lebih spesifiknya apalagi dokumentasi. Kalau mau disimplifikasi ya, apa sih yang paling penting disiapin kalau mau cabut gitu? Dokumentasi gitu.
itu membuat orang lain yang nerusin kerjaan lu, siapapun itu nggak perlu ngulang kerja lu dari awal. Ya, jadi kayak dokumentasi baik dokumentasi teknis maupun dokumentasi non teknis yang sifatnya SOP dan segala macam gitu. Jadi yang bisa dibilang yang gue siapin itu yang menjadi fokus gue pertama itu gimana caranya gue menuliskan ya sebenarnya bagusnya sih ya kalau di proses engineering yang ideal proses dokumentasi itu sejalan ya, embedded di dalam proses engineering itu sendiri gitu. Nah, jadi tapi menjelang resign ya itu bagusnya dilengkapi itu semua. Jadi dan di sini lo bisa sering-sering pakai topi orang lain gitu ya, topi programmer lain atau topi peer lo gitu. Seandainya dia mau ngelanjutin kerjaan lu, kira-kira dia bakal bertanya apa dan lu siapin jawabannya di situ. Gitu. Kalau sebagai programmer misalkan, kira-kira kalau dia mau lanjutin kerjaan lu, dia bakal baca kode lu dari mana ya, terus dia bakal bingung apanya, nah lu bagusin kode dokumentasi di situ. Gitu. Kira-kira gitu sih. Yang kedua baru nyiapin orang, tapi nyiapin orang ini memang sesuatu yang nggak bisa kita paksain ya. Artinya kita kan resign ada batas waktunya, tapi kita nggak bisa menjamin misalkan dalam waktu 1-2 bulan kita notice period itu kita bisa nemu orang yang fit di posisi kita dan ganti posisi kita kan. Jadi kita punya separuh ekspektasi itu juga gitu. Gitu sih. Ini basically ini yang gue lakukan juga di JDS ya. Waktu gue mau resign itu juga yang gue siapin. Tapi plusnya di JDS itu karena memang orangnya gue langsung bisa melihat ada yang potensial ya untuk menggantikan. Jadi gue bener-bener ibaratnya berusaha lebih banyak one-on-one gitu ya untuk persiapan itu. Gitu. Tapi ya dokumentasi tetap gue siapin semaksimal gue bisa, terus proses segala macam juga jelas secara tertulis, jadi orang bisa nge-track lagi dan gitu lah. Oke, Dit. Thank you nih atas sharing-sharingnya. Kebetulan udah mau maghrib juga. Mungkin ada terakhir yang ingin lo sampaikan yang belum gue tanyakan gitu atau belum gue ulik terkait dengan ya tadi ya apapun yang udah kita bicarakan gitu. Dari agama dari tadabur. Kayaknya ini bisa jadi 2 podcast yang terpisah, Ji. Gak apa-apa, gue di ngobrol bisnis kalau lo dengerin monolog gue tuh kadang-kadang terlalu nggak bisnis gitu loh, itu terlalu kadang-kadang juga terlalu filosofis atau kadang-kadang ada muatan-muatan lainnya gitu. Oh, enggak, gue tadinya berpikir untuk menarik perhatian orang yang mau baca titel videonya, cuy. Udah, emang kenapa? Karena misalnya kalau misalnya tulisnya tentang tech lead, orang yang tertarik tentang tech lead bakal ngelihat titelnya menarik nih, gue klik gitu. Nah, tapi orang-orang yang misalnya tertarik dengan tema tadabbur Quran misalnya itu nggak akan ngelihat itu kan. Lah justru pancingannya tech lead. Oh, untuk sampai ke tech lead baru di menit keberapa? Oh, di awal belajar Al-Quran dulu gitu. Waduh. Gue kalau di Spotify panjang-panjang kok ininya orang tuh dengerin kan sambil mobile atau sambil ngapain, nggak kayak di YouTube, jadi santai aja. Oh iya ya, oke lah ya, terlalu deh. Lu lebih ngerti. Apa tadi nggak ada apa yang terakhir tadi gue pikir lo mau apa ya tadi. Udahlah, kayaknya udah semua ya. Selamat berbuka. Pasti ada yang lupa. Oke, Dit, thank you ya atas waktunya sekali lagi. Oke, makasih udah undang. Terima kasih buat yang udah dengerin juga sampai akhir. Semoga obrolan ngalor ngidul kami ada manfaatnya. Sampai ketemu di podcast Ngobrol Bisnis berikutnya. Bye.